jenderal ini merasa surat ini perlu ditanggapi dan penting, ya nanti akan dirapatkan oleh pimpinan, ada rapimnya, nanti juga ada badan musyawarahnya. Kalau memang dari sekjen DPR RI itu nanti disampaikan kepada pimpinan-pimpinan DPR RI, baru kemudian ini akan terus berlanjut dan bergulir gitu. Jadi sekarang bolanya ada di sekjen. Hai korban ghosting, kalau kita mendapat surat dari kekasih kita atau pesan notifikasi di WhatsApp, ini kita sudah merasakan berbunga-bunga. Kita sudah merasakan kebahagiaan gitu karena kekasih kita mengirimi kita surat tanpa kita tahu pesan di dalamnya apa. Setidaknya ketika dikirim surat, seneng aja dulu. Dan ternyata kiriman-kiriman surat ini tidak hanya terjadi ketika kita sedang menjalankan hubungan dengan pasangan kita, dengan kekasih kita, entah itu jarak jauh atau jarak dekat, atau bahkan lintas tembok pesantren. Tapi ada juga surat-suratan yang kemudian dilakukan oleh elit-elit politik kita, oleh masyarakat kepada elit-elit politik kita, kepada pejabat-pejabat Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kita tahu bersama bahwa desakan-desakan tentang proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ini sudah cukup lama disuarakan. Lama tidak terdengar, tiba-tiba muncul lagi. Masuk ke dalam proses tahapan Forum Purnawirawan TNI mengirimi surat kepada DPD, DPR, dan MPR. 3 lembaga negara langsung dikirimi surat oleh Forum Purnawirawan TNI. Yang poinnya pada intinya di dalam surat tersebut untuk mendesak Gibran Rakabuming Raka agar seluruh proses aspirasi terkait dengan pemakzulannya sebagai wakil presiden segera ditindaklanjuti. Wah. Ini akhirnya mendapatkan respon dari berbagai macam pihak, mulai dari anggota DPR RI sampai anggota wakil ketua MPR RI. Dari berbagai macam kalangan, misalnya muncul Pak Sarmuji sebagai sekretaris Golkar yang mengatakan bahwa tidak ada persoalan yang memungkinkan atau mengharuskan Bapak Gibran Mas Wapres kita dimakzulkan. Nggak ada persoalannya gitu. Nggak ada persoalan apapun. Dan hubungan Bapak Presiden Prabowo dengan Mas Wapres sejauh ini baik-baik saja. Jadi nggak ada tuh upaya-upaya untuk kemudian tidak baik dan harus dilakukan proses pemakzulan. Tapi karena ini yang namanya aspirasi, ya kita lihat dan kita taati aturan-aturan yang ada. Kalau nanti disampaikan ketika sidang dan rapat paripurna DPR RI, kemudian dibahas untuk dilanjuti, ya kita tindak lanjuti. Kalau enggak, ya enggak. Jadi dalam satu posisi, memberikan satu keamanan bagi Bapak Presiden, bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tapi di satu sisi lain, yang namanya surat ini, aspirasi ini ya diterima gitu. Jadi semua fraksi yang ada di DPR RI sebenarnya tidak terlalu banyak berkomentar dan menerima saja seperti apa nanti rapat pimpinan DPR RI menanggapi surat ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya DPR RI ini kan tidak kemudian langsung ujuk-ujuk melakukan rapat, ujuk-ujuk kemudian menyetujui, ujuk-ujuk kemudian menolak gitu. Tapi ada prosesnya. Dan sekarang suratnya kan masih berada di Sekretaris Jenderal DPR RI. Masih ada di sekjen gitu. Sehingga tanggapan-tanggapan Pak Dasko misalnya, ya saya masih belum membaca, terus apanya yang kemudian harus ditanggapi? Masih dalam posisi yang aman gitu. Masih dalam posisi yang santai. Ada juga dari Pak Said misalnya PDI Perjuangan yang kemudian mengatakan, ya kita harus taat konstitusi lah. Ini kan tidak kemudian langsung dieksekusi, ini kan tidak kemudian langsung nanti disidangkan. Ya perlu ada berbagai macam hal dan prosesnya memang cukup panjang. Apakah nanti Sekretaris Jenderal ini merasa surat ini perlu ditanggapi dan penting, ya nanti akan dirapatkan oleh pimpinan, ada rapimnya. Nanti juga ada badan musyawarahnya. Kalau memang dari sekjen DPR RI itu nanti disampaikan kepada pimpinan-pimpinan DPR RI, baru kemudian ini akan terus berlanjut dan bergulir gitu. Jadi sekarang bolanya ada di sekjen. Ataupun AHY misalnya menanggapinya dengan kalem dan tidak terlalu ikut campur dan lebih fokus kepada mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kita fokus kepada program-program pemerintahan,
tidak usah fokus kepada hal-hal demikian. Ya supaya nanti AHY ke depan tidak ada persoalan yang kemudian menyinggung, karena setidaknya hari ini tidak nyenggol siapapun. Siapa tahu kepentingan 2009 nanti AHY ada kepentingan yang kemudian harus dilakukan, harus dilaksanakan, ingin dituju. Maka ketika hari ini menyinggung seseorang, suatu saat takut juga disinggung. Sehingga sekarang lebih memilih dalam posisi yang netral. Dan kalau dilihat dari berbagai macam tanggapan-tanggapan ini, semuanya memposisikan dirinya netral dan belum tahu seperti apa dan bagaimana, karena prosesnya masih akan cukup panjang. Tapi ketika surat ini sudah sampai, rasa-rasanya matahari akan semakin dekat. Entah itu nanti akan terjadi atau tidak. Tapi yang pasti, ini masih dalam proses yang akan bahkan sangat cukup panjang. Kalau kata Bapak Bambang Pacul di MPR, selaku Wakil Ketua MPR, ya nanti kalau memang surat ini penting, akan dirapatkan. Kalau nggak penting, ya tidak perlu dirapatkan. Dan sampai sekarang masih belum ada kabar tentang rapat-rapat itu. Sehingga semuanya memang masih menunggu, dan kita hanya bisa melihat tontonan-tontonan terkait dengan berbagai macam pertikaian elit politik kita. Kita tonton saja lah gitu. Aspirasinya sudah disampaikan, ya lembaga-lembaganya nanti tinggal menanggapi seperti apa dan bagaimana. Kita cukup menonton. Seperti kita memberikan dukungan kepada timnas gitu, tonton aja gitu. Untuk memberikan semangat euforia kita mendukung apa yang kemudian ingin kita lihat gitu. Tapi yang pasti sebenarnya dari semua kejadian-kejadian ini kita tidak boleh lupa tentang satu hal, bahwa ada yang harus disorot, bahwa ada yang harus diberitakan, bahwa ada yang kemudian harus dan lebih penting daripada isu-isu politik yang hari ini berfokus kepada pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Kita harus melihat bagaimana kemudian Papua sebagai tanah yang kemudian cukup kaya, sebagai tanah yang bisa menghidupi berbagai macam masyarakat Indonesia, karena di sana ada banyak kekayaan sumber daya alam yang kemudian bisa dikelola. Dan ada satu destinasi wisata yang sebenarnya saya pengen gitu untuk sampai ke sana. Destinasi wisata Raja Ampat. Akhir-akhir ini ada kabar gitu bahwa ternyata Raja Ampat ini sedang dalam proses penambangan untuk proses hilirisasi. Dan kita tahu bersama bahwa Raja Ampat terlalu indah untuk dihancurkan kepentingan tambang-tambang dan hilirisasi. Jadi saya ingat kata Pak Bahlil gitu, gak usahlah jadi orang yang kufur nikmat gitu. Tambang dan nikel atau apapun yang kemudian kita keruk dari bumi Indonesia ini sudah cukup banyak gitu. Masa iya Raja Ampat masih juga jadi bagian? Ini repot gitu. Jadi proses hilirisasi yang kemudian akan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia tidak perlu menghancurkan bumi yang sudah begitu indah. Jadi kalau hari ini ada berbagai macam sorotan isu politik tentang pemakzulan Gibran, ya kita tonton saja. Tapi ketika ada berbagai macam proses penambangan yang akhirnya merusak bumi Indonesia dan keindahan alamnya yang berdampak kepada lingkungan banyak hal, dan bukan nasib 1-2 orang, tapi melainkan nasib satu daerah, maka ini harus kita bicarakan, ini harus kita suarakan, sehingga Pak Bahlil sebagai Menteri SDM juga bukan menjadi menteri yang kufur nikmat ketika semua proses tambang hilirisasi nikel-nikel kita ini dikeruk, tapi dalam satu posisi keindahan alamnya juga harus dihancurkan dan dikorbankan. Ini nggak boleh Pak Bahlil, supaya kita tidak kufur nikmat. Dan itu yang kemudian harus disorot, jadi tidak hanya berbicara tentang pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.